wa ma zadana illa imanan wa taslima. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dalam suatu majelis ilmu, dalam suatu taman-taman surga, dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan yang sangat penuh berkah ini. Kita akan mengkaji kitab hadis, Lubabul Hadis, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang akan dipandu oleh guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Zainul Zuhdi LC MHI, yang saat ini kita sudah memasuki ke dalam bab yang ke-14, yaitu bab mengenai fadilah atau keutamaan sholat wajib. Kita mulai kajian pagi hari ini demi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita terima dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dan selanjutnya kami persilahkan guru kita Ustadz Dr. Zainul Zuhdi untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz, waktu dan pertemuan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan segala karunia-Nya, atas segala karunia-Nya kita semuanya di bulan Ramadan di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah kembali di ruang yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hilaqul Zikri. Majelis zikir, majelis untuk mengingat Allah, mengingat ajaran-ajarannya Gusti Allah, majelis untuk mengingat akhirat, majelis untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari kitab Lubabul Hadis karyanya Hadratus Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang sangat kita harap-harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebab tanpa syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, rasanya sulit kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syafaatnya dari Rasul, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita yang kita lakukan pada bulan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya mendapatkan puas, tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, termasuk puasa yang diterima yang meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, semakin bulan semakin baik, dan nanti pada bulan Syawal derajat kita di hadapan Allah ditingkatkan, dan ini harapan kita semuanya, amin Allahumma amin. Sebelum kita ngaji Lubabul Hadis, tadi saya teringat ya, kita membaca surat Al-Fatihah dulu untuk musannif, untuk penulis kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan bimbingan dari Hadratus Syekh Jalaluddin As-Suyuti ketika memahami hadis-hadis yang beliau tulis ini.
Ala hadhihi niyyah as-shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah sampai pada bab ke-14. Al-babur rabi'a asyar, bab yang ke-14, fi fadilatil faridoti, yaitu bab tentang keutamaan al-faridoh, yaitu sholat fardu. Insyaallah minggu yang akan datang fadilahnya sholat sunnah, sekarang fadilahnya sholat fardu. Sebelum saya bacakan, perlu diketahui bahwa sesuatu yang difardukan oleh Allah itu lebih baik daripada sesuatu yang disunahkan. Makanya al-fardu al-wajibu la yutroku li sunnatin. Yang fardu itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena amal sunnah. Sebab yang fardu itu yang paling dicintai oleh Allah. 2 rakaat sholat subuh yang wajib hukumnya dibandingkan dengan sholat tahajud 1000 rakaat, ya andai kata dibandingkan 1000 rakaat bahkan 1 triliun rakaat, itu masih lebih baik 2 rakaat sholat subuh. Kenapa? Sebab 2 rakaat sholat subuh itu adalah fardu. Jadi jangan bandingkan antara fardu dengan sunnah. Ya tidak berbanding. Oleh karena itu Allah itu paling senang kalau didekati dengan amal-amal yang sifatnya itu wajib, sifatnya itu fardu, dibanding dengan amal-amal yang sifatnya itu sunnah. Dan sunnah itu nanti fungsinya adalah untuk menambal amal-amal yang wajib yang ada kekurangannya. Itu salah satu di antara fadilahnya sholat-sholat sunnah. Insya Allah besok akan kita kaji ya di minggu yang akan datang. Sekarang kita adalah sholat fardu. Fi fadilatil faridoti, terkait masalah keutamaannya sholat fardu. Qala an-nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islamu, bunya dibangun, didirikan, al-Islamu Islam, ibarat sebuah bangunan Islam itu, maka Islam itu, rumah yang bernama Islam itu didirikan ala khamsin, atas 5 perkara, 5 tiang, 5 perkara. Jika 5 perkara ini tidak ada, maka ya rumah itu akan roboh, ibaratnya seperti itu. Rumah itu akan roboh kalau tiang 5 ini tidak ada. Maka tiang 5 ini harus ada. Makanya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 hal. Dan 5 hal itu tidak boleh ditinggalkan karena wajib hukumnya ya. Makanya disebut rukun Islam. Disebut rukun Islam. Rukun Islam berarti 5 hal itu harus ada. Kalau tidak ada ya bukan Islam. Berarti seperti itu. Namanya rukun. Ya, kalau tidak ada salah satu ya tidak sah. Kecuali kalau nggak mampu loh ya. Kalau nggak mampu. Kalau mampu ya harus dijalankan. Apa itu yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama itu syahadah. Persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang dihamba kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diimani sebagai Tuhan, sebagai pengatur kecuali Allah. Ilah itu maknanya banyak. Ya, jadi syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu yaitu bersaksi syahadat alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, menafikan semua ilah, illallah, ada isbat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi pilar yang pertama di antara 5 pilar di mana Islam itu dibangun dengannya. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya karena utusan maka harus ditaati. Jadi yang pertama itu. Jadi harus syahadat, harus menyaksikan, harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya utusan ya wajib ditaati.
Oleh karena itu kadang-kadang orang itu percaya bahwa Allah itu ada, tetapi tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad. Ini berarti masih satu syahadat, masih asyhadu alla ilaha illallah. Belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya berarti wajib menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Wajib menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan yang harus diikuti. Karena apa? Karena Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Untuk membimbing kita agar kita sampai kepada Allah, agar kita diberi bimbingan oleh Allah, agar kita kehidupan kita selamat di dunia wa dunya wal akhirah, agar selamat ketika di dunia dan selamat ketika di akhirat. Sebab di dunia ini salah satu fase kehidupan kita, mulai dari kandungan, ya kandungan, kemudian kita sekarang ada di dunia ini, suatu ketika ajal kita akan diambil oleh Allah sehingga kita masuk ke alam barzakh, alam kubur. Ya, jasad kita sudah tidak ada, sudah mati, tetapi roh kita belum. Kita pindah alam, ke alam barzakh. Kemudian setelah itu pindah lagi ke alam yang namanya alam bi'atsah. Alam ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita hari kiamat. Kemudian apa? Menuju ke padang mahsyar, alam hisab namanya. Dihisab satu-satu. Dunianya dihisab, matanya dihisab, tangannya dihisab. Amal semuanya dihisab, hartanya semuanya dihisab, segala apa yang diperbuat di dunia dihisab. Itu nanti pada hari hisab, ya, hari peradilan. Kemudian baru ke surga atau neraka. Jadi perjalanan hidup kita menuju surga itu masih sangat jauh sekali. Kita masih berada di alam dunia, alam ujian, alam untuk menanam, alam untuk mencari bekal itu alam dunia yang sangat menentukan hidup kita di alam-alam berikutnya. Jadi alam dunia itu alam yang sangat menentukan. Sangat menentukan hidup kita di barzakh, alam yang sangat menentukan untuk kehidupan kita di hari kebangkitan nanti, di hari penghisaban nanti, surga atau neraka. Alam dunia kita saat ini adalah penentuannya. Oleh karena itu kita belajar, kita berusaha bagaimana agar ketika di alam dunia ini betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya. Sebab alam di dunia sekarang itu alam penentuan. Ya, untuk menentukan masa depan kita, masa depan akhirat kita yang selama-lamanya itu. Tuh. Jadi pertama Islam itu dibangun harus syahadat, harus bersaksi betul bahwa tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah. Bukan hanya bersaksi, bahkan menyaksikan, hatinya menyaksikan. Ya, menyaksikan tentang keagungannya Gusti Allah, menyaksikan tentang Allah itu yang sebagai Tuhan, yang lainnya bukan Tuhan dan lain sebagainya, melalui tafakur dan lain sebagainya. Paling tidak itu harus syahadat dulu, ya, harus syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tiang yang pertama. Jadi harus mengakui Allah sebagai Tuhan dan harus mengakui Rasulullah sebagai utusannya Allah yang wajib ditaati, yang wajib dipatuhi. Kemudian yang kedua wa iqamus shalah, dan juga mendirikan sholat. Sholat harus didirikan, jangan sampai roboh sholat kita. Bukan hanya dilaksanakan, tapi harus didirikan. Didirikan, jangan sampai roboh sholat 5 waktu kita. Yang wajib, ya, yang wajib adalah sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Iqamus shalah. Jadi kalau orang mengaku Islam tapi tidak sholat, ya berarti apa? Berarti rumah Islamnya itu ya kemungkinan besar ya akan roboh, bahkan ya tidak hanya sekedar nama saja, ibaratnya seperti itu. Kalau orang kalau mengaku Islam ya harus melakukan sholat, iqamus sholat, harus mendirikan sholat 5 waktu, jangan sampai roboh. Sebab apa? Sebab awwalu ma husiba yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali amal itu ketika dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, semuanya akan baik. Termasuk apa? Termasuk parameter hidup kita di dunia ini. Kalau sholatnya baik, insya Allah hidupnya akan baik. Hidupnya akan teratur. Insya Allah hidupnya tidak akan berada dalam kegelapan. Pokoknya sholatnya dulu dibenahi. Sholatnya dibenahi, sholatnya dibenahi. Dan sholat ini sangat penting sampai-sampai Rasulullah ketika mau meninggal, ya, mau wafat Rasulullah, itu apa yang dipesankan? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Selain umatku, kemudian as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat. Betapa sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Perintah sholat dalam Al-Quran kalau kita hitung puluhan kali disebutkan oleh Allah.
Perintah agar kita melaksanakan sholat, agar kita mendirikan sholat. Sebab apa? Sebab di dalam sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan sholat otomatis sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi iqamis sholat itu yang kedua. Jadi Islam dibangun yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Bukan hanya melaksanakan saja, tapi juga mendirikan. Jangan sampai roboh. Baik itu sholat secara lahir ataupun sholat secara batin. Ya, belajar bagaimana agar kita bisa melaksanakan juga sholat secara batin. Bukan hanya lahir saja, tapi belajar, berusaha bagaimana agar sholat kita ingat Allah. Aqimis sholah lidzikri. Ya, dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya Allah dalam Al-Quran seperti itu. Aqimis sholah lidzikri. Aqim, dirikanlah as-sholat lidzikri, untuk mengingatku. Untuk mengingat Allah, itu tujuannya kita sholat, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu termasuk tanha anil fakhsya wal mungkar, mencegah seseorang dari melakukan keburukan dan kejelekan dan kemungkaran. Ya, jadi banyak sekali fungsinya kita sholat itu banyak sekali. Tapi yang pasti Islam itu dibangun dari 5 ini. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah melaksanakan atau mendirikan sholat, kemudian yang ketiga wa ita'uz zakah. Ita'uz zakah. Kalau syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini kaulan, ya, ucapan dan juga di dalam hati. Kalau mendirikan sholat itu juga lahir dan batin juga. Ita'uz zakah itu adalah termasuk amal yang terkait dengan harta. Makanya orang meskipun sholatnya rajin, misalnya dia kaya, meskipun sholatnya rajin, kalau dia belum mengeluarkan zakat, kata guru saya dahulu, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab tidak memenuhi rukun sebagai orang Islam. Apa rukunnya orang Islam itu? Wajib mengeluarkan zakat. Rata-rata orang itu jarang menyadari. Biasanya itu sholatnya rajin tetapi zakatnya tidak diopeni. Hartanya tidak diopeni. Kadang-kadang seperti itu. Kebanyakan orang itu. Makanya pernah suatu ketika ada seorang ahli itu mengatakan, andai orang Indonesia itu yang kaya-kaya semuanya itu mengeluarkan zakat, insya Allah tidak ada fakir miskin, ibaratnya seperti itu, akan tercover semuanya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu banyak orang Islam tapi masih sangat sedikit sekali, entah berapa persen yang mau mengeluarkan zakatnya. Padahal zakat itu wajib itu termasuk tiangnya agama, termasuk tiangnya Islam. Itu adalah zakat. Makanya guru saya dulu mengatakan, orang meskipun sholatnya rajin tapi tidak mau mengeluarkan zakat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab gandengan itu, wa iqamis sholah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Makanya kita belajar bagaimana kita berusaha, bagaimana agar sholat kita bisa terlaksana, kemudian juga kita mau mengeluarkan zakat, wa ita'uz zakah, dan mau mengeluarkan zakat sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Dan zakat itu alal aqal minimal 2,5%. Kalau kita lihat dalam fikih itu zakat syariat itu minimal itu 2,5%. Minimal itu kadar minimal. Andai kata kurang dari itu atau tidak melakukan, ya misalnya ya termasuk orang-orang yang Islamnya tidak sempurna. Ya, karena apa? Karena rukunnya tidak ada. Kalau rukunnya tidak ada, ya tidak sah sebenarnya, itu pemahamannya seperti itu. Rukunnya sholat misalnya ya ada takbiratul ihram, ada sujud, ada ruku. Salah satu tidak dijalankan, ya sholatnya tidak sah. Berarti seperti itu. Rukunya kalau tidak ada, ya tidak sah. Ya harus ruku, harus sujud. Itu namanya rukun. Jadi rukun itu nggak boleh dikurangi. Harus ada semuanya. Jadi yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Zakat minimal berapa? Minimal 2,5%. Minimal itu sudah minimal sekali. Jangan sampai kurang. Lebih boleh, bahkan lebih baik, lebih baik. Bahkan seperti Hadratus Syekh Abu Bakar As-Siddiq itu kalau zakat 100%, bukan hanya 2,5%. Setingkat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Utsman bin Affan itu sekitar sepertiga dari hartanya kalau Utsman bin Affan. Para sahabat juga seperti itu. Minimal kita itu minimal tuh zakat syariat berapa? 2,5% minimal itu. Kita keluarkan zakat kita setiap bulan. Kalau nggak bisa setiap tahun, setiap bulan. Dari gaji kita sisihkan, langsung potong 2,5%. Potong langsung.
Biar apa? Biar kita tuh Islamnya tuh sampurno, gitu loh. Bukan hanya sholat saja, zakatnya juga ditunaikan. Zakat, zakat, zakat. Sebab apa? Rukun ini, rukunnya Islam ya, pilarnya Islam. Pilarnya Islam. Wa ita'u zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian berikutnya adalah wahajjul baiti. Wahajju dan wahajjul baiti dan haji al baiti ke Ka'bah, ke menunaikan haji ke Baitullah, wasaumu Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Haji juga termasuk rukun Islam yang harus dijalankan. Harus dijalankan haji itu. Harus dijalankan. Ya, kecuali kalau sudah daftar ya mampu, sudah daftar ternyata sebelum berangkat haji meninggal dunia, ya sudah berarti wajib keluarganya itu untuk membadali, untuk mengkodoi hajinya. Ya, untuk mengkodoi hajinya. Jadi keluarganya hendaknya mengkodoi hajinya. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, ibu saya belum haji ya Rasul, apakah saya wajib untuk menunaikan haji untuk ibu saya? Iya, hajilah untuk ibumu. Dulu ibu saya itu meninggalkan puasa Ramadan ya Rasul, apakah saya wajib untuk membadali puasanya? Iya, sumilah, puasalah untuk dia dan lain sebagainya. Sebab apa? Ini rukun yang wajib kita jalankan. Apa itu? Hajjul bait. Wajib haji. Paling enggak ya haji sohir lah, bukan haji kabir, haji sohir. Ada istilahnya itu haji sohir. Jadi haji sohir itu umroh itu haji sohir. Ada yang mengatakan, ada ulama itu yang mengatakan umroh itu termasuk haji tapi haji kecil. Ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan umroh itu sunnah dan mengatakan umroh itu wajib. Jika mengatakan bahwa umroh itu adalah haji kecil. Memang di situ banyak sekali kaul-kaul, pendapat-pendapat terkait masalah umroh itu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, insya Allah hukumnya sunnah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, kalau saya tidak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kalau saya tidak salah termasuk wajib umroh itu. Tapi sebab apa? Sebab umroh termasuk haji kecil tadi itu. Ya kalau sekarang misalnya kalau haji besar yaitu haji pada bulan Dzul Hijjah yang ada wukufnya di Arafah tanggal 9. Kalau memang sulit ya umroh lah paling tidak ya sambil menunggu kita ditimbali oleh Allah di haji di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji adalah tempatnya di Arafah pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Hajjul bait. Apa itu haji ke tanah suci? Ini adalah rukun Islam. Ya, ini adalah pilar-pilarnya Islam. Ini adalah Islam didirikan dengan ini. Kemudian yang terakhir wasaumu Ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Jadi 5 perkara ini wajib ada, tidak boleh satupun yang tidak ada. Wajib semuanya ada. Termasuk apa? Termasuk saumu Ramadan yang kita jalankan, puasa di bulan Ramadan. Kalau sudah puasa di bulan Ramadan, sudah haji ke tanah suci, setiap tahun, setiap mendapatkan uang, telah mengeluarkan zakat, sholat juga dijalankan, termasuk syahadat, sudah sampurno, keislamannya sudah sempurna. Dalam hadis yang lain disebutkan sudah wajib baginya untuk bisa masuk surga. Ibaratnya seperti itu, sebab tiketnya sudah digenggam. Ya, tiketnya sudah genggam. Oleh karena itu kita perhatikan betul bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara itu. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Dia Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian mendirikan sholat dan jangan lupa mengeluarkan zakat, hajjul baiti, kemudian saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hadisnya ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar. Hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu, salatlah kalian semuanya, khamsakum, yaitu 5 waktu kalian. Salatlah kalian semuanya di waktu 5, ya, di 5 waktu kalian semuanya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebenarnya kita itu sudah dikasihani oleh Rasulullah. Dulu Rasulullah ketika Mi'raj, jadi sholat 5 waktu itu nggak main-main. Perintahnya tuh nggak main-main. Sampai-sampai Rasulullah ditimbali ke Sidratul Muntaha, sampai Isra Mi'raj. Ya untuk ini, untuk sholat ini saja. Saking pentingnya sholat tuh sampai-sampai Rasulullah ditimbali. Tidak melalui malaikat Jibril, tapi ditimbali langsung ke Sidratul Muntaha. Yang pertama 50 waktu jadi 5 waktu. Ya dikasih keringanan sampai 5 waktu. Ini menandakan bahwa apa sholat itu sangat penting sekali. Sampai-sampai kewajiban sholat, sebelumnya sholat tuh hukumnya sunnah. Ya sebelum Isra Mi'raj itu kalau tidak salah itu pada 1 tahun kalau nggak 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah.
kalau nggak salah pada tahun ke-10 atau ke-11 masa kenabian. Rasulullah masih di Mekah. Itu karena ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, ditinggal oleh Pamanda Abu Thalib, kemudian Rasulullah di Mi'rajkan, di Isra dan Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha, baru turunlah kewajiban untuk menunaikan sholat 5 kali. Sebelumnya sholat itu hanya 2 rakaat sebelum ada Isra Mi'raj itu. Menurut riwayat seperti itu, 2 rakaat, dan itu pun hukumnya kalau nggak salah sunnah, tidak wajib. Jadi wajib 4 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya itu setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Makanya saking pentingnya jangan sampai ditinggalkan. Makanya solu khamsakum, sholatlah kalian semuanya khamsatum di waktu 5 kali dalam sehari itu. Pesannya Rasulullah. Wazaku amwalakum, wazaku, dan tunaikanlah zakat. Amwalakum, harta kalian, bersihkanlah harta kalian dengan zakat. Ini perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Wasumu syahrokum, wasumu, dan puasalah kalian semuanya syahrokum pada bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Kalau dalam keterangannya kitab yang disyarah oleh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu, kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, syahrullah. Kalau bulan Sya'ban itu syahri, bulannya Rasulullah. Kalau Ramadan itu syahrukum, bulan kalian semuanya. Makanya di sini disebutkan wasumu syahrukum, dan puasalah kalian semuanya syahrukum di bulan kalian. Apa itu bulan kalian semuanya? Bulan Ramadan, bulan yang paling istimewa. Maka puasalah kalian semuanya. Wahaju, dan hajilah kalian semuanya baita rabbikum, yaitu ke baita rabbikum, ke tanah, ke rumah Tuhan kalian. Di mana itu? Baitullah. Di Bakkah mubarakah, di Bakkah, di Makkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma wudi'a linnas, pertama kali bangunan yang dibangun oleh manusia di muka bumi ini adalah Baitullah, Ka'bah itu. Itu adalah awal bangunan pertama kali yang dibangun oleh manusia di atas bumi ini. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh Allah melalui Rasulullah apa? Wa hajju baita rabbikum, dan tunaikanlah haji, kerjakanlah haji baita rabbikum, menuju ke rumah Tuhan kalian semuanya, yaitu di Makkah sana. Tadkhulu jannata rabbikum. Ini janjinya Rasulullah. Tadkhulu, maka kalian semuanya akan masuk jannata rabbikum, surga Tuhan kalian semuanya, bighairi hisabin, tanpa hisab. Tanpa hisab. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Pokoknya tunaikan, sholat 5 waktu tunaikan, zakat tunaikan, puasalah di bulan Ramadan, hajilah ke Makkah Al-Mukarramah. Maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadkhulu, kalian semuanya akan masuk jannata rabbikum, surga Tuhan kalian semuanya, bighairi hisabin, tanpa hisab. Sebab surga itu miliknya Allah, yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, sekali lagi, di dunia ini adalah sangat menentukan. Jika di dunia ini tidak mau sholat, bagaimana bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita belum memiliki tiket ibaratnya, ya bagaimana kita bisa masuk? Ya, bagaimana kita bisa masuk? Meskipun apakah tidak mungkin, Ustaz? Ya mungkin saja, Wong. Surga itu miliknya Allah. Kalau Allah berkehendak ya bisa-bisa saja. Tetapi secara syariat, ya, secara syarat-syaratnya Allah ngasih syarat-syarat. Syarat-syaratnya antara lain apa? Harus mau sholat, harus mau puasa, harus mau zakat, harus mau haji. Maka dijanjikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu la yantiqu anil hawa, tidaklah mengatakan sesuatu dengan berdasarkan hawa nafsu. Apa? Tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk ke surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Tanpa hisab itu wis tidak dihisab apa itu istilahnya, tidak dihitung lah ya, tidak dihitung. Kalau Allah sudah senang itu sudahlah. Kalau sudah senang itu gak hisab-hisaban, gak hisab-hisaban. Kalau Allah sudah ridho, sudah senang itu. Makanya kita jalankan, salah satunya adalah puasa wajib kita, sholat wajib kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu, sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Ya, sholat itu tiangnya agama, sangat penting sekali. Sampai-sampai kalau orang tidak sholat ya tidak punya tiang agama. Artinya apa? Ya tidak beragama. Wong Islam kok gak gelem sholat? Ya saja ini hakikatnya ya orang yang tidak beragama. Sebab apa? Gak punya tiang.
Ibarat agama itu rumah gitu, sholat itu salah satu tiangnya. Ya, salah satu tiangnya. Faman aqamah, dan siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamatin, maka dia telah mendirikan agamanya. Mendirikan agamanya. Waman taroka, dan siapa meninggalkan sholat, faqad hadamatin, maka dia benar-benar telah menghancurkan agamanya. Ya, berarti dia tidak beragama. Kalau orang tidak mau sholat itu berarti tidak beragama. Berarti seperti itu. Meskipun ngaku Islam, pada hakikatnya dia nggak beragama. Yang namanya orang beragama ya harus mau sholat. Nah, yang namanya orang beragama, apalagi ngaku agama Islam, ya harus mau menunaikan zakat. Kalau namanya beragama, ya orangnya harus mau haji. Yang namanya beragama, orangnya ya harus mau puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak puasa, ya namanya tidak beragama. Berarti seperti itu. Dan sholat itu yang paling penting. Kalau sholatnya beres itu insya Allah semuanya beres. Kalau sholatnya beres. Pokoknya sholat yang paling penting itu sholat. Paling penting ini. Paling penting sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamatin. Siapa yang mendirikan tiangnya tersebut, maka dia telah mendirikan agamanya. Agamanya tidak roboh. Maka jangan sampai agama kita roboh. Jangan sampai roboh agama kita. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat misalnya ya, meninggalkan sholat lupa dan sebagainya, langsung dikodok. Bisa dikodok, diganti di waktu yang lain. Misalnya kita meninggalkan isya ya, kok bangun kita sudah subuh misalnya ya, kita sholat sebelum subuh kita niati kodok sholat isya, bisa dikodok. Atau misalnya dalam bepergian bisa dijamak, ya bisa digabung, bisa jamak takdim, jamak takhir. Pokoknya tidak boleh meninggalkan sholat. Sampai-sampai saking tidak boleh meninggalkannya itu. Apapun keadaannya, tetap wajib sholat. Kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Kalau nggak bisa dengan berbaring, boleh dengan memberi isyarat, dan lain sebagainya. Intinya apa? Tidak boleh ditinggalkan sholat. Apapun keadaan kita. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya, tidak boleh ditinggalkan yang namanya sholat ini. Tidak bisa diganti dengan uang. Kalau puasa Ramadan kan bisa diganti ya dengan membayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak bisa diganti. Sholat itu nggak bisa diganti. Kalau puasa Ramadan masih bisa diganti. Misalnya kita nggak puasa karena, misalnya orang tua kita nggak puasa karena orang tua kita nggak mampu ya, maka boleh diganti membayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Wajib dijalankan. Meskipun orangnya itu hanya duduk saja. Kalau nggak bisa berwudu bagaimana? Tayamum. Seperti itu. Ini saking pentingnya sholat ya, saking pentingnya sholat. Makanya sholat itu tiangnya agama. Jangan sampai meninggalkan sholat apapun keadaannya. Apapun, meskipun sakit, Ustaz, meskipun sakit. Kalau di ICU bagaimana Ustaz kalau nggak sadar? Ya kalau nggak sadar ya beda lagi ya, Rafi al-Qalam itu. Dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak sadar bagaimana lagi ya. Jadi bagi orang mukallaf ya balik Islam, balik berakal. Nih, jadi siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamatin, dia telah menghancurkan agamanya. Benar-benar telah menghancurkan agamanya. Makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat. Kemudian hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'atu, seorang wanita, idza sholat, apabila seorang wanita itu mau melakukan sholat khamsaha, 5 kali dalam sehari, wa zakat, dan wanita tadi mau mengeluarkan malaha, zakat dari hartanya, ya bukan harta suaminya tapi harta dia, karena harta itu kadang-kadang suaminya juga punya harta, istri juga punya harta. Jadi istrinya itu juga mengeluarkan harta dari dia, ya hartanya dia, malah. Wasomat, dan seorang wanita tadi juga mau berpuasa syahruha di bulan Ramadan. Wahajat, dan juga mau haji baitarobiha, yaitu ke rumah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah. Wa ta'at, dan juga seorang wanita tadi mau mentaati ba'laha, suaminya. Mau mentaati suaminya, sekali lagi mau mentaati suaminya, sebab sekarang itu banyak sekali seorang istri itu yang tidak mau taat kepada suami, padahal hukumnya taat kepada suami itu wajib. Taat kepada suami itu wajib. Ya, wajib. Makanya banyak orang sekarang itu kadang-kadang itu malah berani melawan suaminya ya, bukan hanya tidak taat, bahkan malah berani, naudzubillah. Bahaya itu ya, bahaya. Sebab apa? Sebab
wanita itu wajib hukumnya taat kepada suami, itu wajib. Kalau sulit kalau masuk surga kalau nggak taat kepada suami, makanya banyak wanita yang masuk neraka. Kenapa? Ya salah satunya yaitu tidak mau taat kepada suami, bahkan cenderung berani melawan suami. Ya cenderung berani melawan suami. Padahal Rasulullah dawuh, andai seorang manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Ini saking pentingnya ya, saking pentingnya. Ini perlu diingat-ingat. Zaman sekarang tuh banyak sekali kadang-kadang wanita itu bukan hanya tidak mau taat, bahkan kadang-kadang malah berani kepada suaminya. Padahal dosa besar itu melawan suami itu. Makanya di sini disebutkan wa ta'at ba'lah. Wa ta'at dan wanita tersebut itu mentaati ba'lah suaminya. Wa ahsana dan wanita tersebut menjaga farjinya, tidak berzina. Wanita tersebut tidak suka selingkuh, tidak suka berzina kepada orang lain. Dia berhubungan hanya kepada suaminya saja. Wah, surat dijaga betul farjinya, kelaminnya dijaga betul. Hal-hal yang diperintahkan Allah untuk dijaga betul, auratnya dijaga betul, kecuali kepada suaminya dan lain sebagainya. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Tadkhulu jannata rabbiyah. Wanita tadi akan memasuki surga Tuhannya min ayyi babin sya'at. Min ayyi babin, dari pintu manapun sya'at yang dikehendaki. Jadi nanti pintu surga itu banyak sekali. Melalui pintu mana saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saja. Makanya dunia sekali lagi, dunia itu sangat menentukan. Seorang wanita ya nanti di akhiratnya enak apa tidak di alam barzahnya itu. Di yaumul hisab itu enak apa tidak. Termasuk nanti ketika masuk surga enak apa tidak. Bagaimana dia menjalani hidup di dunia. Ketika hidup di dunia seorang wanita tadi kok mau melakukan sholat 5 kali dalam sehari, mau mengeluarkan zakat, kemudian mau puasa di bulan Ramadan, mau haji, mau mentaati suami, sekali lagi mau mentaati suaminya, mau menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak selingkuh, menjaga kehormatannya. Yang dijanjikan oleh Rasulullah, tadkhulu jannata rabbiyah. Dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala min ayyi babin sya'at, melalui pintu manapun yang dia sukai. Dan ini pasti akan terjadi ketika nanti sudah hari kebangkitan, yaumul hisab, ketika semua orang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tempat terakhir surga atau neraka. Itu adalah tempat terakhir kita yang akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Kalau di neraka ya kekal selama-lamanya, kalau di surga ya kekal selama-lamanya, kecuali orang yang masuk neraka dulu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas itu adalah darul qaror. Darul qaror, rumah abadi, yaitu akhirat kelak. Dan lebih luas dari dunia ini ya. Dunia itu kecil sekali, dunia itu kecil sekali dunia itu. Dunia itu bumi, apalagi dilihat dari satelit ya, dari ISS misalnya, stasiun luar angkasa itu. Kecil dunia itu. Kalau akhirat, masya Allah, malaikat itu pernah disuruh ngeliteri surga itu, sampai capek malaikat Jibril itu ya, capek sekali. Ya Allah, apakah sudah mengitari semua surga? Belum apa-apa, ya Jibril, belum apa-apa. Saking luasnya surga itu, saking luasnya. Makanya dunia itu kecil sekali. Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat, dengan surga ya, dengan akhirat, nikmatnya dunia dengan nikmatnya surga itu. Dawuhnya Rasulullah, jari kamu masukkan ke lautan, kamu angkat. Air yang menempel di jarimu itulah kenikmatan dunia. Sementara air yang di laut itulah kenikmatan akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan air yang ada di samudra hanya untuk mendapatkan air yang ada di ujung jari. Jangan sampai kita mengorbankan kenikmatan akhirat hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sebab apa? Bandingannya air di ujung jari itu adalah kenikmatan dunia, air di samudra itulah kenikmatan akhirat. Hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Wa alamul iman, dan tandanya iman adalah as-sholatu sholat. Ini tandanya iman. Wong nek iman ya gelem sholat, nek gak gelem sholat ya berarti gak iman ngono wae. Berarti ngono gampangane. Jadi sekarang pengen nek wong nek tondone, nek gelem sholat ya berarti iman, nek gak sholat ya gak iman, meskipun ngaku ya hanya pengakuan saja. Ya termasuk orang munafik itu. Ya orang munafik itu kan kalau gampang kan selalu dusta ya. Ngomong Islam tapi tidak mau melaksanakan ajaran Islam.
Jadi ada tandanya, dan tandanya orang yang beriman apa? Ya mau sholat. Kalau nggak mau sholat ya tidak beriman. Dan seperti itu. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah. Takutlah kalian semuanya Allah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fis shalah, di dalam hal terkait masalah sholat. Sampai 3 kali. Ittaqullaha fis shalah, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah fis shalah, di dalam sholat. Ittaqullaha fis shalah, takutlah kalian semuanya kepada Allah fis shalah, dalam sholat. Maksudnya apa? Maksudnya sholat itu sangat penting sekali. Sampai-sampai itu apa? Orang kalau tidak takut Allah pasti akan berani meninggalkan sholat. Makanya orang yang tidak takut Allah pasti akan meninggalkan sholat. Makanya kenapa orang tuh kok sampai nggak mau sholat? Ya karena nggak takut Gusti Allah. Tidak iman pada akhirat. Tidak takut, tidak yakin bahwa dunia ini sementara. Sementara akhirat itu selama-lamanya, nggak yakin bahwa dunia ini ibaratnya adalah alam yang kita jalani, kemudian kita akan menuju ke alam yang lain, alam barzah, kemudian menuju ke alam yang lain lagi, alam yang lain lagi. Nggak yakin. Makanya disebutkan ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, shalah. Ini kita oleh Rasulullah Muhammad SAW betul-betul diwanti-wanti. Takwalah kepada Allah. Ya, takwalah kepada Allah di dalam sholat, dalam hal sholat. Takutlah kalian semuanya. Makanya sholat. Ittaqullaha, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Fima malakat aimanukum. Fima, dalam apa yang malakat aimanukum. Apa yang kalian miliki. Takutlah kepada Allah. Terhadap apa yang kalian miliki. Pasti akan dihisab oleh Allah. Takutlah kalian semuanya. Dengan sholat pasti kamu akan dihisab. Sholat kamu bagaimana nanti? Sholat kamu bagaimana nanti? 1 hari tidak sholat, kalau di dalam keterangan salah satu kitab, maka 1000 tahun nanti akan disiksa oleh Allah. Sebab 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. 1 hari itu 1000 tahun di akhiratnya. 1 hari kita di dunia itu 1000 tahun di akhirat nanti. Makanya kita di dunia itu hanya sesaat saja, sebentar sebenarnya. Sebentar sekali. Sebab apa? 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Makanya pesannya Rasulullah apa? Sholat. Ya, sholat. Akan dihisab sholat kita. Awwalu ma husiba yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab adalah sholat kita. Termasuk apa? Termasuk harta yang kita miliki juga akan dihisab oleh Allah. Makanya takutlah kepada Allah. Caranya bagaimana agar tidak dihisab banyak-banyak? Keluarkan zakat. Biar kalau ada harta yang haram yang kita ambil, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Pokoknya keluarkan zakatnya. Mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat, harta kita nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihisab bahaya kita. Uang 500 rupiah dihisab bagaimana kita nanti? Kita sering kadang-kadang membeli sesuatu yang mubah, yang makruh dan sebagainya. Makanya caranya bagaimana? Keluarkan zakat. Mudah-mudahan nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah fid dhaifaini, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang lemah. 2 orang yang lemah siapa itu? Yang pertama adalah al-mar'ah al-armalah, janda, kemudian yang kedua adalah as-sobi al-yatim, yaitu wanita yatim. Takutlah kepada 2 orang ini. 2 orang ini malati. Berarti kayak ngono ya. Kalau dalam orang Jawa itu 2 orang ini malati. Siapa itu? Janda. Janda itu malati. Malati ya. Kalau wong Jawa ngaran itu malati. Malati itu apa ya? Malati itu sebagai malati. Berarti kayak ngono. Makanya hati-hati dengan seorang janda. Sebab apa? Dia itu punya anak, kemudian hidupnya juga sendiri. Dia harus mencari nafkah sendiri. Hidupnya mengarungi kehidupan sendiri, tidak punya suami. Sementara dia harus berjuang untuk hidup, untuk bertahan, untuk berdiri. Makanya pesannya Rasulullah apa? Hati-hati terhadap 2 orang yang lemah. Hati-hati sekali. Jangan sampai kualat karena 2 ini. Apa? Yang pertama seorang janda. Kemudian yang kedua as-sobi al-yatim. Anak yatim, anak kecil yang masih yatim. Jangan sampai kita hardik, jangan sampai kita yakin, jangan sampai kita sakiti 2 orang ini. Bahaya, bisa malati. Makanya ittaqullah, takutlah kepada Allah fi dhaifaini, terhadap 2 orang yang lemah ini. Siapa itu? Janda sama anak yatim yang masih kecil. Kita perhatikan betul ya. Kalau bisa janda disantuni, apalagi di bulan Ramadan ya. Kalau punya zakat, kasihkan kepada janda kalau bisa. Kasihkan kepada janda yang anaknya banyak ya, yang berat, menanggung beban hidupnya berat sekali. Sudah menanggung hidup berat, masih kita sakiti, masih kita hina, masih kita bully. Nauzubillah. Makanya hati-hati dengan 2 orang ini ya, hati-hati. Seorang janda sama anak yatim. Hadis yang ke-7.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarokas sholat, dan barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan secara sengaja, faqad kafaro, maka dia telah kafir jiharot secara terang-terangan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafaro jiharon, dia telah menjadi kafir secara terang-terangan. Ini hadis yang ketujuh. Hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian semuanya kama raaitumuni, sebagaimana kalian semuanya melihatku usolli, salat. Jadi kita sholat karena kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Kita contoh gerakannya Rasulullah. Kita contoh bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Kita contoh bagaimana Rasulullah sholat. Makanya mudah, shollu kama ru'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku sholat. Sebab apa? Di dalam Al-Quran tidak ada. Tata cara sholat tidak ada. Adanya dalam hadis Nabi. Adanya dalam hadis Nabi, yaitu dijelaskan melalui af'alnya Rasulullah Muhammad SAW. Shollu kama ru'aitumuni sholli. Sholatlah kalian semuanya seperti kalian melihatku. Sholat bagaimana sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita praktikkan itu ya, itu adalah sholatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah sholatnya itu diajari oleh malaikat Jibril sebagaimana yang pernah saya ngajikan terkait masalah sholat. Jadi sholat itu hadis tentang tata cara sholat itu hadisnya hadis mutawatir ya, bukan hanya hadis ahad tapi hadis mutawatir. Lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis bagaimana Rasulullah sholat. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, sholat lima kali adalah kafaratun, adalah pelebur dosa 5 terhadap dosa bainahunna, di antara sholat satu dengan sholat yang lain tersebut. Jadi kalau sholat zuhur sama sholat asar itu menghapus, melebur dosa-dosa yang dilakukan antara sholat zuhur sama sholat asar. Ketika kita sholat maghrib itu menghapus dosa-dosa antara sholat asar dengan sholat maghrib. Begitu seterusnya. Majtunibat al-kabair, sepanjang dia itu menjauhi dosa besar. Jadi ada 7 dosa besar. Ada dosa-dosa besar, antara lain adalah 7. Apa itu? Antara lain adalah membunuh, berzina, syirik, mencuri, dan sebagainya. Itu semuanya adalah dosa-dosa besar. Tinggalkan semuanya. Sepanjang tidak berdosa besar, maka dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan kita menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan sholat Jumat dengan Jumat yang lain, kafaratun, adalah pelebur dosa 5 bainahuma, di antara waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang lain tersebut. Wa ziyadatu salasati ayamin, ditambah dengan 3 hari. Ya, ditambah dengan 3 hari. Maksudnya apa? Maksudnya sholat itu adalah seperti halnya orang mandi. Ketika mandi itu, maka semua kotoran yang ada di badannya itu akan hilang. Begitu juga dengan sholat. Orang sholat seperti mandi. Ketika sholat, semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah melaksanakan sholat dia akan menjadi orang yang bersih lagi. Kalau dia melakukan dosa lagi, akan dicuci oleh Allah lagi dengan melakukan sholat dan lain sebagainya. Ini betapa pentingnya sholat. Berarti orang kalau tidak mau sholat ya banyak dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya adalah majtunibat al-kabair, sepanjang dia itu mau menjauhi dosa-dosa besar. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, dan barang siapa yang menjamak baina sholata ini, di antara 2 sholatan, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, faqad atababan min abwabil kabair, maka dia telah mendatangi salah satu bab di antara salah satu pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Maksudnya apa? Kalau kita jalankan sesuai dengan waktunya, ya as-sholatu fi waqtiha, kita jalankan sesuai dengan waktunya. Jangan sampai kita menjalankan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bi udhrin, kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur tidak apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pengajian pada kali ini, Mas Agung. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Agung. Sangat Ustaz Dr. Zainuddin atas kajian yang sudah diberikan, yang sangat jelas, yang semakin meneguhkan kita apa-apa saja kunci dalam agama Islam, yang pada khususnya adalah mengenai sholat, mengenai hal-hal yang merupakan rukun Islam yang 5.
Monggo apabila ada hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, atau menanyakan hal. Mau tanya. Monggo, Dr. Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mau tanya apakah pandangan saya ini benar apa enggak tentang masalah sholat ini. Itu kan sebagaimana disampaikan Ustadz tadi, diturunkan kewajiban sholat itu ketika Rasulullah sedang dalam tahun duka cita itu. Kalau menurut saya yang membuat Rasulullah sangat berduka cita itu bukan masalah pribadinya. Dari istrinya meninggal atau pamannya meninggal. Tapi sedih karena tidak ada yang bisa membela dan mendukung dakwahnya. Jadi saya melihat ini adalah suatu perjalanan dakwah. Kemudian Allah memberikan tribulasi, ujian dalam perjalanan dakwah itu, dan sebagai bentuk hiburan gitu, agar Rasulullah tetap konsisten dalam dakwahnya itu, diberikanlah sholat itu. Jadi itu luar biasanya makna sholat kalau menurut saya. Tapi kalau kita hanya memotret sepenggal sholat saja, yang perjalanan dakwahnya itu menjadi seperti hilang, nggak ada hubungan antara sholat dengan dakwah itu. Jadi menurut saya yang perlu ditegaskan juga adalah rangkaian dakwah itu dan fungsi sholat di dalam dakwah itu. Bagaimana, Ustaz? Ya, bisa ditinjau dari berbagai sisi ya, bisa ditinjau dari sisi ya untuk menguatkan dakwah ya bisa saja, bisa jadi juga seperti itu. Tapi yang jelas sholat ketika Isra Mi'raj itu memang khusus ada kewajiban khusus terkait masalah sholat 5 waktu itu. Meskipun sebelumnya sudah ada sholat ya, meskipun ya kalau dikupas, kalau dilihat dari sisi dengan pendekatan dakwah ya bisa saja, Bapak, dengan pendekatan dakwah. Ya bisa saja. Ustaz, saya sampaikan. Matur nuwun Dr. Eko atas asupan dan pertanyaannya yang ya dalam kajian kita rutin juga yang mengupas tentang Sirah Nabawiyah, dijelaskan mengenai etape dakwah ketika Rasulullah di tahun kesedihan yang kita bahas bersama Dr. Faisal. Kemudian kita juga membahas tentang Isra Mi'raj pada bulan yang lalu. Insya Allah semakin kita terang benderang bahwa memang selain sholat sebagai amaliyah jasadiyah dan ruhiyah sebagai pribadi juga ternyata memang ada hubungannya dengan dakwah kalau dilihat dari sisi yang lain. Hadirin yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai sholat wajib, Ustaz, ngapunten, izin bertanya, misalkan kita dalam kondisi yang ngantuk atau kelelahan, misalkan pada sholat isya atau terutama mungkin isya karena waktunya panjang. Ketika kita ngantuk sekali, apakah boleh kita menunda untuk sholat isya ketika kita dalam kondisi seperti itu kita beristirahat terlebih dahulu, kemudian kita baru bersolat. Mohon arahan. Ya, boleh, tetapi lebih baik disegerakan ya. Tapi memang kalau dalam kondisi ngantuk ya hilangkan dulu ngantuknya, berarti seperti itulah. Hilangkan dulu ngantuknya. Tapi kalau bisa fi waktiha, sholat fi waktiha, fi awali waktiha. Kalau bisa, sebab apa? Sebab kadang sesuatu kalau tidak segera dilakukan itu kadang-kadang bisa hilang.
bisa-bisa itu malah tidak menjalankan sholat, bisa-bisa malah masuk ke dalam apa istilahnya ya, qadha dan lain sebagainya. Makanya kalau bisa secepatnya dijalankan meskipun kondisinya misalnya penat, misalnya sangat capek sekali, itu kalau didirikan malah kalau dari sisi tinjauan dari sisi nikmatu biqadri nukmati ya, kenikmatan kadar pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan sebagai kadar kecapean. Dalam kondisi capek seperti itu masih mau sholat, meskipun kita misalnya kurang merasakan khusyuk, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, asalkan kita betul-betul menjaga waktu sholat itu. Kalau bisa kita jalankan saja ya, kalau bisa kita jalankan saja Mas Agung. Ketika penat-penat seperti itu nggak apa-apa, bahkan malah ibaratnya malah ya anikmatu biqadri nukmah, kenikmatan itu sesuai dengan kadar kesulitan, sesuai dengan kadar kelelahan dan lain sebagainya kalau bisa. Tapi andai kata udah tak turun di sini nanti saya akan bangun akan sholat, ya tidak apa-apa juga, pokoknya sepanjang tidak diyakini bahwa nanti sholatnya akan kebablasan, sepanjang tidak diyakini tidak apa-apa. Bahkan mazhab Hanafi kalau nggak salah itu berpendapat bahwa boleh mengakhirkan sholat isya karena niatnya nanti biar bangun malam, biar sholat tahajud, itu boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi malah, kalau tidak salah malah afdolnya itu ditakhir kalau nggak salah itu. Tujuannya agar bisa sholat tahajud. Kalau tidak salah dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab yang lain ya tetap fi awali waktiha, termasuk sholat isya itu fi awali waktiha. Pada awal waktu, sebab apa? Ya umur kita kan nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti ketika tidur kita diambil oleh Allah, ya siapa yang tahu. Kalau kita sudah sholat kan sudah tunailah kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau saya Mas Agung, kalau saya lebih baik sholat meskipun dalam kondisi capek dan lain sebagainya. Nanti kalau pengen khusyuk ya di tahajudnya itu ya nggak apa-apa ya, di tahajudnya atau di apanya. Jadi jangan sampai alasan karena capek kemudian nggak bisa khusyuk, tak turun di sini. Ya boleh saja, karena dalam mazhab yang lain juga dibolehkan itu loh. Karena alasannya mau tahajud dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih hati-hati, tetap meskipun capek ya sholat meskipun capek. Tapi saya juga sering Mas Agung ya seperti itu. Kalau saya buka alasannya bukan karena khusyuk dan lain sebagainya. Seloyo banget ya dari Malang misalnya, sudah dari Malang ngajar mulai pagi sampai rumah itu kadang isya, kadang jam 9 baru sampai rumah Surabaya sini. Kondisi pawegel banget. Tapi biasanya saya nggak tidur dulu nggak. Saya leyeh-leyeh, nanti mungkin 1 jam berikutnya baru saya sholat. Tapi saya tidak pernah, hampir tidak pernah tidur dulu baru sholat isya, nggak pernah. Saya mesti sebelum tidur saya pastikan saya sudah sholat dulu. Itu Mas Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustaz. Pada hadis yang ke berapa tadi, 3 atau kedua, memasukkan salah satu yang merupakan ibadah rumah ya, artinya antara hubungan istri dan suami katanya. Ya ini apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, zakat, berpuasa, haji, dan kemudian mentaati suaminya dan menjaga farjinya, terutama mentaati suaminya nih Ustaz. Apakah pada kondisi yang sama juga ada perintah hubungan dari seorang laki-laki kepada istrinya? Artinya, ya ini termasuk wajib ya, karena wajib. Jadi seorang istri itu wajib hukumnya mentaati suaminya, meskipun ini tidak masuk dalam kategori ibadah makhdhah ya, ibadah yang syarat rukun ketentuannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya wajib taat lah, ibaratnya seperti itu. Jadi ini termasuk kewajiban. Dan ini menandakan bahwa ya ini mungkin konteksnya ketika itu ya bisa jadi ada seorang wanita yang kurang taat kepada suami sehingga dimasukkan ke sini karena sama-sama wajib. Bahkan ketika ada seorang istri itu puasa sunat kok suaminya melarang, misalnya puasa Senin Kemis ya, suaminya melarang, itu hukumnya haram itu puasa Senin Kemisnya itu. Karena apa? Karena wajib mentaati suami itu hukumnya wajib, sementara puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Gak boleh. Termasuk apa? Termasuk bekerja. Seorang istri bekerja itu hukumnya sunnah Mas Agung. Istri itu, seorang wanita bekerja itu sunnah. Kalau laki-laki wajib, karena wajib mencari nafkah. Kalau perempuan itu sunnah hukumnya. Jika suaminya misalnya kok melarang istrinya itu jangan kerja dik, misalnya melarang ya jangan kerja, maka kalau
wanita tadi itu bekerja itu hukumnya haram karena dilarang oleh suami meskipun hukum asalnya itu sunnah. Sebab hukum itu ada dua, ada hukum asal, ada hukum kondisional. Hukum asal itu hukum aslinya, misalnya saja seperti mentaati suami itu hukum asalnya itu wajib. Ada hukum kondisionalnya. Hukum kondisionalnya bisa saja haram. Kalau misalnya saja suaminya itu menyuruh berbuat haram, maka tidak wajib ditaati. Misalnya, karena belikan khomer misalnya, itu nggak boleh ditaati karena apa? Karena perintah suaminya itu melanggar syariat. Jadi ada hukum asal, ada hukum kondisional. Hukum asal itu hukum aslinya wajib mentaati suami. Hukum kondisional ya bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, tergantung kepada konteksnya. Ini menandakan, dimasukkan dalam hadis Nabi ini menandakan betapa pentingnya seorang wanita kalau ingin masuk surga melalui dari berbagai pintu. Ibaratnya syaratnya seperti itulah. Jadi konteksnya di sini itu apa? Tadkhulu jannata rabbia min ayyi babin sya'at, ini loh konteksnya. Ketika seorang wanita itu mau masuk ke pintu manapun juga di surga, maka ya harus sholat, zakat, termasuk harus mentaati suaminya. Jadi konteksnya itu seorang wanita jika ingin masuk ke surga melalui bab manapun. Ibaratnya seperti itu Mas Agung. Konteksnya di situ. Maksudnya yang kami maksud pada pertanyaan tadi, apakah ada sesuatu yang istilah ini kan untuk istri ya, mentaati suaminya, apakah suami juga diwajibkan untuk mentaati istrinya atau konteks yang ya, suami juga ada Mas Agung, ada hadisnya juga ada, hadis-hadis yang lain juga ada terkait masalah suami. Misalnya apa? Misalnya ya kewajiban jihad. Jihad itu bagi seorang suami itu hukumnya wajib. Bagi seorang laki-laki itu. Sholat Jumat itu bagi seorang laki-laki hukumnya wajib. Mencari nafkah itu bagi seorang suami hukumnya wajib. Tapi kan dalam hadis yang lain. Konteks hadis ini adalah seorang wanita, ya konteksnya. Kalau seorang suami ya ada dalam hadis-hadis lain juga ada. Apa antara lain ya wajib mencari nafkah. Bahkan ketika ada suami yang mencari nafkah ya tidak dihitung kecuali dia adalah jihad fisabilillah. Bahkan pernah Rasulullah itu mencium tangannya orang yang memecah batu. Ketika ditanya, kenapa tanganmu kok kasar seperti ini? Ya Rasul, saya itu memecah batu untuk menghidupi, menafkahi keluarga saya. Kemudian tangannya orang yang tukang batu tadi dipegang oleh Rasulullah dan dicium tangannya. Ya ini tangan-tangan ahli surga, ibaratnya seperti itu. Ya ada juga hadis-hadis yang terkait masalah suami itu. Tapi dalam hadis ini memang ya menyangkut seorang istri, ya menyangkut seorang istri. Kalau suami juga seperti itu juga. Ada juga banyak hadis. Kita kan tidak bisa toh dalam satu hal kemudian membahas semua hadis. Hadis itu ratusan hadis ya, ratusan hadis. Makanya sama seperti yang Bapak Eko tadi. Jadi bisa juga ditinjau dari sisi pendekatan dakwah, ya bisa pendekatan sebagai kewajiban dari Allah, ya bisa pendekatannya dengan tasawuf misalnya itu adalah untuk mensucikan jiwa, ya bisa juga tergantung bagaimana konteks pendekatan kita ketika mau menerangkan sesuatu seperti itu Mas Agung. Ya, matur nuwun sangat Ustaz. Apabila tidak ada hadirin yang bertanya kembali, mohon untuk dipimpin berdoa Ustaz. Oh ya, tadi termasuk wajib mentaati. Enggak wajib. Seorang suami tidak wajib mentaati istrinya Mas Agung, tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib taat itu istri, wajib taat. Kalau suami wajib taatnya ya kepada orang tua. Kalau suami itu. Kalau istri wajib taatnya kepada suami, bukan kepada orang tua. Kalau sudah menikah mengalih dari taat kepada berbuat baik atau taat kepada orang tua. Kalau sudah punya suami dia kepada suaminya. Tapi kalau suami ini taatnya kepada orang tua tadi itu, bukan kepada istrinya ya, bukan kepada istrinya. Sebab ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan sebagainya. Ustaz, matur nuwun sangat. Nggih, mohon untuk dipimpin berdoa Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, yang pasti ilmunya Allah itu sangat banyak sekali, yang diberikan kepada manusia itu hanya setetes saja. Ya, hanya sedikit saja, sementara di ilmunya Allah luas sekali, sangat banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Ustadz atas ilmu yang diberikan. Semoga kita dapat mengamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk menutup kajian pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.